Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Supriyanto dari SMK Negeri 1 Mojokerto. Saya mahasiswa TPG Angkatan Kedua LPTK UNES Teknik Kendaraan dengan Otomotif. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring guna memenuhi syarat ujian kinerja UKIN di LPTK Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Kecamatan Pulukerto adalah kecamatan yang berjarak 50 km dari ibu kota Kabupaten Wonogiri ke arah timur. Memiliki suasana alam yang indah dan sejuk karena berada di kaki Gunung Lawu. Disinilah didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pulukerto. SMK Negeri 1 Pulukerto Kabupaten Wonogiri merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 8 Oktober tahun 2005. SMK Negeri 1 Pulukerto berdiri di atas tanah seluas 13.302 meter persegi dengan total tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 82 orang yang siap membina sebanyak 1.020 peserta didik. Selamat datang di SMK Negeri 1 Pulukerto. SMK Negeri 1 Pulukerto mempunyai visi yaitu menjadikan lembaga pendidikan yang unggul, menghasilkan lulusan yang bertakwa dan berakhlak mulia, berkemampuan iptek, berjiwa wirausaha, serta memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Misi dari SMK Negeri 1 Pulukerto adalah 1. Mengembangkan kultur sekolah yang memberdayakan peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, dan kompetitif. 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 3. Membekali peserta didik kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 4. Membekali peserta didik dengan wawasan kewirausahaan dan kemandirian. 5. Menyalurkan lulusan sebagai tenaga pelaksana yang menguasai iptek sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu, SMK Negeri 1 Pulukerto juga membuka bursa kerja khusus yang dapat menyediakan dan menyalurkan tamatan dengan cepat, tepat, dan akurat pada dunia usaha dan dunia industri. Saat ini, SMK Negeri 1 Pulukerto memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, dan akuntansi. Pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR bertujuan menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja mekanik otomotif serta mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik kendaraan ringan. Pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR bertujuan menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja mekanik otomotif serta mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik kendaraan ringan. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian teknik otomotif, khususnya teknik kendaraan ringan. Menyiapkan peserta didik untuk mengisi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif khususnya yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan. Perkenalkan, nama saya Hendrik Prasetyawan. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Pulukerto. Saya mengambil jurusan teknik kendaraan ringan dan motivasi saya untuk menjadi mekanikal yang handal dan profesional. Dan sekolahan di sini fasilitasnya sangat terfasilitasi. SMK bisa, SMK bisa. Sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian,
dan Rohes sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia. Juga mendukung kreativitas peserta didik di bidang non-akademis. SMK Negeri 1 Bulukerto mendukung peserta didiknya untuk berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar peserta didik memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan peserta didik lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap peserta didik, SMK Negeri 1 Bulukerto menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada peserta didik untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat sesuai dengan visi dan misinya. SMK Negeri 1 Bulukerto memiliki tenaga pendidik yang berintegritas tinggi dalam membina anak didiknya demi terciptanya lulusan yang berkualitas. Selain itu, para tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Bulukerto memiliki kualifikasi akademik strata 1 dan strata 2, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Nugroho Ibnu Pamungkas, alumni dari SMK Negeri 1 Bulukerto, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Alhamdulillah, sekarang saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara. Dengan bekerja di PT Pama Persada Nusantara, alhamdulillah saya memiliki modal yang cukup, yang akhirnya bisa membantu ekonomi orang tua. Kami berharap SMK Negeri 1 Bulukerto bisa semakin maju dan berkembang sesuai dengan cita-cita para pendahulu dengan slogan Sang Soyo Kumbul Luhur Renga Bekti, atau semakin tinggi dan terpandang dalam setiap pengabdian. SMK bisa, SMK hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk kelas 12 TKR 1, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran daring pada siang hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, jangan lupa untuk mengisi absen melalui Google Classroom di form Google Form, dan yang kemarin sudah saya share yaitu modul yang kemarin sudah dibaca kaitannya dengan apa yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu untuk mendiagnosa kerusakan sistem starter. Selanjutnya yang telah saya sampaikan yaitu kaitannya untuk absen. Silakan nanti untuk mengisi absen di Google Classroom untuk kelas 12 TKR 1 melalui Google Classroom yaitu absen. Selanjutnya kemarin sudah saya bagi modul kaitannya dengan apa yang kita pelajari di siang hari ini, yaitu tentang mendiagnosa sistem starter. Sebelum kita mulai untuk pada pembelajaran siang hari ini, ada sedikit himbauan dari saya, yaitu terkait dengan protokol kesehatan. Kita menjaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Mengingat menjaga kabupaten paling tinggi dengan jumlah pertumbuhan corona. Harapannya agar kalian selalu menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan, dan kita selalu dalam lindungannya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak Belum kita mulai kegiatan pada pembelajaran siang hari ini, setelah kalian absen melalui Google Form, yaitu saya akan absen bagian secara manual terkait hari ini yang tidak hadir. Adam
Ada Aga, Ahmadi, Aldi Prastia, Amin, Fajar, Andreas Surya. Ada. Untuk Muhammad Dafa kemarin nggak masuk kemana Mas? Sakit, oh ya. Terus Mas Randy Dwi Saputra kemarin juga izin. Terus Mas Septian ada ya? Septian. Taufik Belajar. Terima kasih yang semoga yang belum bisa mengikuti atau belum hadir pada Google Meet pembelajaran daring pada siang hari ini segera bisa mengikuti Google Drive dan linknya nanti akan saya bagikan melalui WhatsApp di grup kelas. Harapannya yang tidak ikut, yang masih ada permasalahan dengan jaringan, dengan kuota, dan masalah-masalah yang lain bisa melihat apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, saya pimpin berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran, silakan tangannya di atas, relax sedikit kiri. Ya, terima kasih. Supaya otot kita tidak terlalu tegang. Ya. Selanjutnya untuk memupuk nasionalisme kalian agar kalian mempunyai kepribadian baik, percaya diri, jujur, tanggung jawab, dan selalu menjunjung tinggi nasionalisme. Mari kita bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas waktunya. Terus selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada kegiatan pada hari ini adalah yaitu materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah kaitannya dengan sistem starter, terkait dengan komponen, dengan cara kerja itu sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 2. Selanjutnya untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang mendiagnosa sistem starter, yaitu kerusakan-kerusakan, analisa-analisa yang menyebabkan motor starter itu tidak bekerja dengan baik atau motor starter itu tidak dapat atau tidak layak untuk tidak bekerja. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin terkait pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mendiagnosa sistem starter dan menganalisa kerusakan yang terjadi pada sistem starter. Sebenarnya untuk materi tentang pembongkaran kaitannya untuk pada siang hari ini kita akan mendiagnosa kerusakan-kerusakan yang terjadi di sistem starter. Harapannya motor starter dapat. Selanjutnya KI, komponen inti pada pembelajaran kali ini adalah mendiagnosa kerusakan starter. Terus yang kedua, memperbaiki sistem starter. Selanjutnya indikator pencapaian pada kompetensi kali ini yaitu menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem. Yang ketiga,
4.13.1 memperbaiki kerusakan sistem starter. Terus yang keempat 4.13.2 mengevaluasi hasil perbaikan sistem starter. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran pada sistem mendiagnosa sistem kerusakan starter yaitu dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, dapat mendeteksi letak kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, siswa dapat memperbaiki kerusakan sistem starter sesuai servis manual dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, dan disiplin. Yang keempat, siswa dapat mengevaluasi hasil perbaikan sistem starter sesuai servis manual dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, dan disiplin, yaitu starter konvensional dan starter elektrik. Jadi macam-macam motor starter, cara kerja itu sudah kemarin dipelajari. Untuk kali ini kita akan mempelajari sistem starter konvensional. Komponen utama yaitu ada unit motor starter, ada kunci kontak, dan baterai. Komponen-komponen hasil gerak putar meliputi 4 komponen: baterai sebagai sumber energi listrik, kunci kontak sebagai dari sistem komponen starter. Mungkin ada pertanyaan, kalian sudah terlalu familiar ya, di kelas 2 kemarin sudah dipelajari bagaimana pembongkaran, pemasangan, mengukur, mengetahui komponen-komponen dan yang lain. Saya akan mendiagnosa masalah-masalah yang terjadi pada sistem starter. Mungkin sebelum kita mulai untuk kasus atau studi kasus tentang diagnosa sistem starter, kali ini Pak Agus akan memberikan kasus tentang diagnosa sistem starter yang terjadi pada mobil atau kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem starter. Sebelum saya memberikan tentang diagnosa pada sistem starter pada kalian ini, ada yang ditanyakan? Mungkin Mas Andreas? Andreas? Jelas ya. Muhammad Kuliah Ansori ya. Ini akan saya perlihatkan tentang video tentang diagnosa sistem starter. Jadi sebagai dasar kalian nanti untuk mendiagnosa permasalahan-permasalahan tentang sistem starter ini. Saya akan tampilkan studi kasus kaitannya dengan diagnosa sistem starter. Silahkan disimak videonya ya Mas. Mungkin sebelum saya selesaikan video, mungkin dari kasus yang pertama ini, analisa kalian itu permasalahan apa yang sudah kalian lihat di video ini. Di sini yang sudah dicek pada baterai itu pada posisi pada
Nah, pada baterai di sini masih 12,5, yaitu masih normal analisa. Nah, jadi tidak ada masalah di baterai. Selanjutnya, setelah dicek melalui menghubungkan baterai dengan massa pada pemeriksaan, nah, masih 12,5. Itu di sini tidak terjadi masalah di sumber. Nah, permasalahannya di motor start. Nah, ini menurut Anda permasalahannya apa, Mas? Sebelum apa? Oh, iya iya iya. Di kabel kabel kurang kuat pada, oh iya. Nah, terima kasih Mas. Terima kasih. Kemudian dari analisa yang disampaikan Mas Dianul Ihsan itu bahwa pada kasus ini pada baterai kondisinya baik. Nah, permasalahan di sini yaitu pada kabel main di ground. Nah, pada main di ground itu berkurang jadi 9 ini. 9 semua 10 ketika motor starter dihidupkan. Artinya apa? Masalah yang terjadi seperti yang disampaikan Mas Dian itu adalah yaitu kurang kuatnya atau kurang panjang pada kabel pada kabel ground. Yang ground atau pembodian. Itu kasus pertama yaitu pada baterai kondisi normal. Nah, arus yang mengalir dari in ke out juga normal. Permasalahan di sini adalah pada kasus pembodian atau pemasangan kabel ground kurang kuat sehingga arus listrik drop yang 12 volt menjadi 9 itu tadi. Selanjutnya kasus kedua, silakan disimak. Nah, ini untuk pengecekan ya dari AVO plus yang main dicek ke main pada baterai dalam kondisi normal yaitu masih 12 volt dalam posisi kunci kontak di starter. Ya. Nah, di sini permasalahan apa, Mas? Yang lain mungkin bisa dari video di atas. Ini posisinya pada baterai normal. Selanjutnya pada terminal 30 terhubung langsung normal juga. Ini terminal C juga normal, arus yang dari ini ground lewat kunci kontak di sini normal. Nah, arus listrik yang sudah kalian pelajari pada sistem kerja tadi, ya, selain mengalir ke terminal 30 juga mengalir ke terminal 50 bermasalah. Nah, otomatis listrik itu ketika ke terminal 50 nilai voltasenya 12, nah, akan ke terminal 30 juga 12. Selanjutnya akan melalui magnet switch, selanjutnya dialirkan melalui terminal C
Selanjutnya ketika di terminal C itu alirannya itu sudah tidak menunjukkan angka 12 volt, berarti permasalahan di sini analisanya apa Mas? Yo yang tahu. Oh ya, Mas Rifki, terima kasih. Permasalahannya yaitu pada magnet switch. Ya, terima kasih Mas Rifki. Ya, dari hasil analisa Mas Rifki bersama kelompok berapa Mas Rifki? Kelompok 5. Oh iya. Dari kelompok 5 Mas Rifki sudah menyimpulkan dari tayangan video ini bahwa permasalahan di sini yaitu pada magnet switch. Arus listrik dari kunci kontak melalui terminal 30 dan 50 itu voltasenya masih bisa. Ketika sudah melewati magnet switch ke hole in coil dan full in coil, selanjutnya diteruskan ke terminal C, itu voltasenya di sini menjadi rendah. Makanya permasalahan di sini adalah di magnet switch. Mungkin apa komponen-komponen atau di magnet switch itu ada masalah. Nah, ini terminal 50, terminal 50, terminal 30, terminal 50, 30 dan terminal C yang berhubungan langsung dengan motor starter itu adalah terminal C. Nah, di kasus yang kedua ini dijelaskan bahwa permasalahan di mana kontak atas hasil full in coil elektromagnetnya tidak bekerja dengan baik, sehingga apa? Sehingga aliran listrik ini tidak mengalir dengan baik. Selanjutnya kasus ketiga. Ya, mati dulu kasus ketiga. Nah, di sini di kasus ketiga itu permasalahannya. Nah, ketika kunci kontak di on kan itu tidak terjadi hubungan. Berarti permasalahan di sini analisanya tolong ayo diperhatikan dulu. Nah, permasalahan di kasus ketiga itu tidak adanya aliran di terminal 50 dan 30. Nah, permasalahan di sini akibat dari relenya itu tidak bekerja dengan baik.
Nah, pada kasus ketiga ini permasalahannya arus listrik yang mengalir ke terminal 50 dan 30 ada. Tapi ketika aliran listrik yang disambungkan ke ground itu tidak ada listrik, sehingga permasalahan di sini adalah pada aliran, yaitu pada relay tadi ya. Relay tidak bisa menghubungkan sehingga tidak bisa menyuplai arus listrik sehingga tidak mampu untuk memutarkan motor starter. Nah, itu dari permasalahan yang ke tiga permasalahan yang terjadi pada sistem starter. Nah, selanjutnya modul sudah saya bagikan kemarin untuk dibaca dan kita diskusi secara kelompok yang sudah saya bagikan, yaitu menjadi 5 kelompok, nomor 1 sampai 7, 8 sampai 14, 18 sampai 23, dan yang terakhir nomor sampai 35. Kita buat 5 kelompok, satu kelompoknya itu 7 orang, nanti silahkan berdiskusi ya melalui tayangan video nanti dan membaca modul di modul yang sudah saya share kemarin. Silahkan nanti setiap kelompok untuk mencari permasalahan yang ada di sistem starter kerusakan. Selanjutnya dianalisa tentang kerusakan atau analisa perbaikan tentang motor starter itu selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah melalui diskusi, nanti kalau yang belum jelas atau belum tanya nanti bisa ditanyakan melalui grup diskusi kelas. Saya kasih waktu untuk berdiskusi sekitar 5 atau 10 menit, silahkan nanti kalian berdiskusi. Selanjutnya nanti setelah diskusi nanti kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk ada permasalahan-permasalahan yang ditanyakan melalui grup WA. Ya, saya rasa sudah cukup untuk waktu yang saya berikan untuk diskusi untuk kelompok 1 yang diketuai Mas Adam Zulkarnain. Asen sudah belum? Kelompok 3 Mas Eko sudah ya. Terus kelompok 4 Mas apa? Mas Ken Fajar ya, silahkan untuk presentasi kelompok 1 ya. Kelompok 1 permasalahannya apa? Motor starter tidak bisa berputar, kondisi lampu dim menyala ya. Kalau kelompok 2 motor starter tidak dapat berputar, kondisi lampu dim menyala, itu kelompok 1 Mas. Kelompok 2 kelompok 1 ya. Kelompok 2 motor starter berputar lambat, mesin tidak terjadi kehilangan tegangan yang besar di terminal 30. Analisanya tidak cukup kontak antara sikat dan komutator, ini hasil catatan saya. Terus langkah perbaikan, pemeriksaan tegangan baterai, terus pemeriksaan kondisi terminal 30, terus periksa kondisi sikat dan konektor ya. Terus yang terakhir krap atau saat starter, ini permasalahannya kondisi pinion gear terhadap bus puncak. Terus selanjutnya kondisi alur pinion gear sudah out sehingga pinion gear memutar, roda gila kadang-kadang pinion gear meloncat. Terus kopling motor starter tidak mau melepas hubungan antara poros rotor. Itu analisanya untuk kelompok yang kelima yang terakhir ya. Langkah perbaikan lepas dan bongkar motor starter, periksa kondisi poros pinion gear terhadap bosnya kocak, dan yang periksa kondisi alur pinion gear. Yang terakhir pun periksa kondisi kopling ya. Terima kasih, itu hasil catatan saya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 5 yang terakhir. Hasil diskusinya
sudah diskusi dengan baik, sudah menganalisa tentang sistem-sistem kerusakan yang terjadi di motor starter. Harapannya dengan kalian dapat menganalisa dan melakukan langkah-langkah perbaikan, harapan motor starter dalam kondisi fit, dalam kondisi baik, sehingga mampu memutar poros engkol dan dapat memutar poros dan dapat memutar mesin. Itu fungsi utama motor starter, yaitu menghidupkan mesin dalam keadaan mati. Yaitu dari analisa, dari perbaikan yang dari analisa dan perbaikan selama diskusi itu, dengan harapan motor starter itu dalam kondisi baik. Selanjutnya, untuk sebelum saya lanjutkan ke tentang tugas LKPD dan evaluasi kalian, mungkin ada pertanyaan kaitannya untuk tugas dan LKPD untuk hasil diskusi. Sudah ya, kalian luar biasa. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah menyampaikan beberapa permasalahan dan menganalisa serta mencari cara perbaikannya. Selanjutnya, untuk tugas selanjutnya nanti silahkan kalian lihat LKPD, unduh LKPD melalui link ya, kerjakan LKPD. Tugasnya nanti dikirim melalui Google Classroom, juga bisa di Google di WA WhatsApp group juga bisa. Ini LKPD-nya, silahkan nanti. Ini LKPD-nya silahkan dikerjakan. Nah, ini nomor LKPD-nya nomor 5. Terus ini waktunya 30 menit, nanti dikerjakan. Kompetensinya mendiagnosa sistem starter. Terus tujuan pembelajarannya ini kelasnya kalian isi kelas 12 TK 1, 2, 3, 4 sesuai kelasnya. Ini di sini materinya sudah saya share di sini, nanti silahkan kalian dibaca-baca materinya sebagai literasi kalian untuk mencari informasi dan menganalisa. Ini ada video permasalahan, nanti silahkan dilihat. Ini yang kedua. Terus ini membaca materi, silahkan melihat video. Terus dari membaca materi di atas, pilihlah salah satu kerusakan yang terjadi pada sistem starter, bagaimana langkah perbaikannya. Terus yang selanjutnya bagaimana langkah pemeriksaan sistem starter. Terus nanti bisa dikirim melalui Google Classroom. Lembar LKP-nya ini. Terus selanjutnya yang terakhir tugas dari saya, yaitu di sini ada lembar evaluasi. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, nanti silahkan evaluasi kaitannya tentang materi yang saya ajarkan tadi sebagai ukuran kalian untuk mengerjakan evaluasi ini. Ini ada beberapa soal, nanti link dan hanya sudah saya berikan melalui Google Classroom. Ini ada LKPD dan evaluasi. Selanjutnya untuk tentang LKPD dan evaluasi, mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum kita akhiri, itu ada tugas dari saya, dari Pak Agus, jangan lupa dikerjakan evaluasinya dan LKPD-nya. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita materi saya akhiri. Tidak. Sebelumnya saya ingin mengevaluasi hasil dari materi yang saya ajarkan ini. Untuk silahkan dari beberapa kelompok untuk membuat kesimpulan dari permasalahan atau mendiagnosa sistem starter yang kalian pelajari pada siang hari ini. Saya minta kelompok 2, Mas Asen, untuk menyimpulkan.
Oh ya, terima kasih Mas Asen. Ini catatan saya, kesimpulan dari kelompok 2 yaitu motor starter harus dalam kondisi baik. Nah, pemeriksaan yang paling utama pada motor starter adalah pada sumber arus baterai ya. Kelompok 2 itu menyimpulkan bahwa sumber arus baterai itu sangat utama dalam sistem starter karena voltase baterai sangat mempengaruhi terhadap kinerja motor starter. Ya, terima kasih Mas Asen. Selanjutnya kelompok berapa ini tadi Mas Winggi? Oh, Mas Winggi kelompok terakhir ya, absen 35, menyimpulkan bahwa seluruh komponen dari sistem starter dapat bekerja dengan baik, yaitu harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, magnet switch bekerja dengan baik, motor starter bekerja dengan baik, kunci kontak bekerja dengan baik, dan baterai mempunyai tegangan yang baik ya. Itu hasil dari kesimpulan kelompok 5. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 5 telah menyimpulkan beberapa kesimpulan. Selanjutnya, sebelum saya akhiri materi tentang mendiagnosa sistem starter, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan atau akan materi selanjutnya yaitu perbaikan sistem starter. Setelah kalian mendiagnosa, menganalisa, cara perbaikannya, nanti untuk yang terakhir adalah perbaikan dari sistem starter. Dari permasalahan-permasalahan itu kita akan kita akan memperbaiki sistem starter dari permasalahan-permasalahan yang telah kalian bahas di siang hari ini ya. Nanti dipersiapkan modul segera saya kirim untuk perbaikan sistem starter mendatang setelah kita mendiagnosa hari ini, menyimpulkan permasalahan, menganalisa permasalahan. Untuk yang minggu yang akan datang kita akan mempelajari perbaikan sistem starter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Oh ya, seperti biasa Mas, nanti modulnya akan segera saya kirim melalui Google Classroom. Nanti saya juga akan melakukan Google Meet, nanti ditunggu saja. Tunggu saja untuk linknya dan modulnya. Nanti sebelum pembelajaran kita mulai, nanti otomatis saya kirim sebagai bahan literatur kalian untuk materi perbaikan sistem starter ya. Sudah ya. Sebelum saya akhiri ya, itu pesan dari saya. Yang pertama, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, karena situasi pandemi ini ya semakin lama semakin bertambah, apalagi Kabupaten Wonogiri khususnya di daerah kita itu ranking pertama atau pertumbuhan paling cepat untuk penyebaran virus corona ya. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan